Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik mitra JIC, apa kabarnya di hari ini, di Jumat yang penuh dengan keberkahan? Hari ini adalah hari yang amat sangat spesial, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2021, bertepatan juga dengan Hari Kesaktian Pancasila. Ya, mudah-mudahan mitra JIC selalu sehat walafiat, selalu bahagia. Tentu pandemi masih ada di sekitar kita, walaupun memang alhamdulillah Jakarta sampai saat ini sudah menurun angkanya begitu ya. Mudah-mudahan kita juga tetap selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita juga jangan lalai dan kita termasuk orang nanti yang positif ya COVID-19. Ya mudah-mudahan untuk keluarga kita, saudara kita yang saat ini terkena musibah, baik itu yang saat ini sedang terkena wabah penyakit COVID-19, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan sehingga bisa beraktivitas kembali. Baik mitra JC, di program Bincang Sehat kali ini bersama Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, kita akan menghadirkan satu tema yang berkaitan dengan cara cerdik agar jantung sehat. Nah, ini pas banget tema ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Nah, untuk apa dan seperti apa begitu ya, cara cerdik itu sendiri pasti ada tips dan trik dari Dr. Mauliza. Dan sekali lagi buat mitra JC yang ingin bergabung, silakan kirimkan pertanyaannya di 081215549284. Baik, langsung saja kita akan menyapa Dr. Mauliza. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam, halo Iya. Mas ya. Alhamdulillah. Apa kabar Dr. Mauliza? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semangat banget ya pagi hari ini ya. Baik, Dokter Mauliza, alhamdulillah pada hari ini ya kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan cara cerdik untuk senantiasa menjaga jantung kita agar senantiasa sehat begitu. Nah, untuk itu sebagai awal yang manis, kami persilahkan dulu untuk Dokter Mauliza menyapa dulu seluruh mitra JC yang mendengarkan siaran kita hari ini. Nanti kita habis itu langsung tanya jawab ya berkaitan dengan hal ini. Kepada Baik. Dokter Mauliza kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dr. Moliza, saya dokter umum yang bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Saat ini saya memegang bagian di Kesbik ya. Nah, tapi saya juga praktek juga di IGD atau di klinik umum RSIJ Sukapura gitu. Ya. Saya mulai bergabung di RSIJ Sukapura baru tahun kemarin bulan Desember. Jadi masih terbilang baru ya di sini. Ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih dokter atas perkenalannya untuk mitra JIC. Dan sekali lagi ini adalah pertemuan pertama kali ya dok ya bersama Bang Dipo ya dok ya. Iya, betul Iya Mas. baik. Ya, kita langsung masuk tema aja dok, berkaitan dengan jantung begitu ya, cara cerdik agar jantung kita sehat. Nah, jantung ini salah satu yang menjadi hal yang amat penting ya bagi kehidupan kita. Kalau jantung sekali saja misalnya iramanya tidak sesuai atau jantungnya itu ada kelainan, nah ini betul-betul harus di kalau sepengetahuan Bang Dipo tuh betul-betul harus istilahnya dirawat betul ya, bahkan saya masuk ICU itu sendiri. Nah, untuk itu dokter sebagai awal coba dok disampaikan mengenai seputar jantung. Kenapa kita harus selalu menjaga kesehatan terutama dalam hal kesehatan jantung. Nah, kami persilakan. Baik, Dokter terima kasih Maulida. Bang Dipo. Ya, jadi untuk tema hari ini kan tentang kesehatan jantung ya. Ya. Merujuk pada baru hari kemarin tanggal 29 itu kita lagi merayakan Hari Jantung Sehat Sedunia. Gitu. Pas banget hari ini temanya tentang cara cerdik menjaga jantung sehat gitu kan. Nah, jantung itu sendiri kalau misalnya ada masalah, itu sebenarnya kan kadang orang nggak paham ya cara jantung yang sakit itu seperti apa rasanya atau jantung yang sehat itu bagaimana jaganya gitu. Nah, kadang yang kita tahu itu seperti
pada umumnya adalah angin duduk, kemudian ada penyakit jantung koroner, kayak gitu-gitu. Nah, orang awam sering bilangnya adalah angin duduk. Nah, kalau angin duduk sendiri ini kan orang pahamnya kayak masuk angin atau kembung dan sebagainya gitu ya. Nah, gejala kembung seperti itu tuh sendiri itu khas pada penyakit jantung. Ada 2. Jadi kalau misalnya ada ngerasain ada gejala kembung atau mual-mual atau seperti mah itu sudah ada ke arah jantungnya, itu harus diwaspadai, terutama pada usia-usia yang produktif ya, umur di atas 40 tahun. Nah, itu juga harus aware gitu atau waspada terhadap gejala tersebut gitu loh Mas Dipo. Iya, iya, iya. Dan juga kalau misalnya pasiennya atau kita sendiri nih perokok aktif gitu ya. Nah, itu juga harus tahu nih, itu bahaya banget ternyata. Dan rokok itu adalah silent killer. Jadi kita nggak tahu tuh. Dan sifatnya adalah bom waktu gitu kan. Nah, itu istilahnya itu jadi kita mengumpulkan penyakit itu sendiri di dalam tubuh kita. Karena kan si perokok itu banyak orang yang bilang juga, saya ngerokok juga matinya mati juga nanti kan gitu, nggak ngerokok juga mati juga gitu. Padahal dengan tidak merokok itu sendiri adalah menjaga tubuh kita, karena tubuh kita juga kan ini adalah titipan dari Allah ya, harus dijaga. Kalau misalnya nggak dijaga berarti dosanya nambah ya. Gitu Mas Dipo ya. Iya, jadi gitu ya Dok ya, kalau kita bicara tentang jantung, apalagi terutama mereka yang saat ini masih menghisap begitu ya, menghisap rokok. Nah, ini juga salah satu dampaknya ya, dampak negatifnya itu akan lari ke jantung itu sendiri. Nah, dokter biasanya masalah-masalah apa sih yang sering terjadi begitu? Terutama di kaula-kaula muda nih, yang ini yang amat dikhawatirkan begitu. Masa masih muda sudah kena jantung gitu-gitu. Nah, itu apa sih Dok kira-kira masalah yang biasa ditemui begitu? Masalah yang biasa ditemui itu pada pasien muda ya, terutama kan sekarang lagi rutin nge-gym ya. Orang-orang muda, anak-anak muda tuh di atas 28 tahun itu pasti rutin nge-gym. Nah, kalau misalnya nge-gym itu tidak rutin atau dia dilakukan secara menclok-menclok ya waktunya, misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, nah dia akan awalnya dia rutin terus tiba-tiba berhenti. Nah, itu resiko terjadinya penyakit jantung lebih tinggi karena di situ dia pembuluh darahnya tuh yang tadinya dia kerjanya bagus, cepat, ritmenya bagus, tiba-tiba berhenti. Nah, ada fase istirahat di situ. Nah, fase istirahat itu dia kan yang tadinya kerjanya cepat kan pasti akan menimbulkan perlukaan ya di pembuluh darahnya. Nah, perlukaan di pembuluh darahnya itu dia akan sembuh dan membentuk trombus. Nah, pada saat dia aktivitas lagi, tinggi lagi tuh aktivitasnya, trombusnya itu akan menyumbat ke pembuluh darah lainnya, sehingga resiko terjadi penyakit jantung mendadak itu lebih tinggi pada pasien pada orang-orang yang melakukan olahraga tidak rutin atau angkat berat yang tidak rutin yang pada gym itu gitu. Makanya pada anak-anak muda itu sering juga terjadi nyeri dada atau terasa terbakar dadanya seperti itu. Jadi bukan pada usia tua lagi, kan dulu kita ngedengernya usia 60 tahun wajar kena penyakit jantung ya gitu ya. Ternyata setelah kesini gaya hidup yang berubah ya, dari faktor makanan, gaya hidup yang tadi merokok juga, kemudian aktivitas fisik yang tidak rutin juga itu yang berpengaruh pada penyakit jantung juga gitu. Oke. Baik Dok ya, jadi ini juga warning ya buat anak-anak, bukan hanya anak muda gitu, siapapun mereka yang ingin olahraga gitu, jangan terlalu diporsir. Ya, betul. Dan jangan terlalu ingin sampai akhirnya dia tuh lupa dengan waktu, sampai akhirnya dia yang dia tidak bisa lakukan tiba-tiba dilakukan secara mendadak begitu, dan ini juga bisa terkena resiko jantung. Soalnya iya ya Dok ya, kadang ada beberapa para tokoh-tokoh juga ya, karena kan kita taunya begitu ya. Yaitu gara-gara setelah selebritis dulu ya. Betul, setelah olahraga akhirnya mohon maaf meninggal dunia begitu. Nah, ini dikarenakan itu ya Dok ya.
Iya betul, dari apa, capek misalnya, terus dia maksain, dengan olahraga biasanya cepet sembuh nih atau balik lagi, fisiknya gitu seperti sedia kala, ternyata tidak di situ karena ada faktor-faktor lain atau mungkin dia terlalu capek dan ada, mungkin dari banyak macamnya sih sebenarnya itu juga masih yang dipertanyakan kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Cuman ya harus menjaga aja. Jadi olahraganya juga harus yang cukup waktunya, jangan diforsir dan dipaksa gitu. Gitu sih. Iya. Nah dok, kalau misalnya kita langsung ke tema pembahasan kita ya, langsung cara cerdiknya. Cara cerdik untuk jantung sehat itu seperti apa dok? Cara cerdik itu sendiri ternyata ada apa namanya, ada panjangannya ya, cerdik Apa ya. itu? Cerdik itu adalah yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin. Nah, kesehatan ini bukan hanya kesehatan jantung aja yang secara rutin dicek ya, kayak gula darah, terus kemudian tensi darah, juga ya kolesterol juga termasuk ya, itu juga harus rutin dicek gitu ya, minimal ya kalau misalnya dalam waktu sebulan ya ada sebulan sekali gitu ya, atau dalam 1 tahun mungkin setahun itu kan 12 bulan ya, dan itu waktunya lama, itu minimal 2 kali kontrol juga cukup gitu, kalau misalnya nggak dirasakan. Kemudian itu baru C-nya, kemudian E-nya itu sendiri adalah enyahkan asap rokok. Nah ini penting yang tadi saya udah bilang di awal ya, ditekankan bahwa merokok, orang yang dengan perokok aktif itu adalah memiliki resiko yang tinggi untuk mendapatkan penyakit jantung gitu. Jadi diharapkan ya pelan-pelan untuk merokoknya tuh dikurangi gitu ya. Karena resiko tinggi terkena penyakit jantung adalah dari perokok aktif itu sendiri. Kemudian R-nya adalah rajin apa nih? Rajin olahraga atau aktivitas fisik apa namanya, sesuai yang cukup gitu ya, maksudnya aktivitas fisik yang cukup, jangan diforsir. Kalau misalnya diforsir yang tadi yang bisa menimbulkan penyakit jantung juga, langsung angkat beban, tiba-tiba dia nggak pernah angkat beban yang berat, tiba-tiba dia nge-gym terus suka pengen ngebentuk otot kan, yang sekarang kan anak-anak muda kan pengennya ngebentuk otot ya, jadi dia angkat beban yang langsung berat kayak gitu. Nah itu harus dibatasi juga gitu ya, minimal kalau misalnya aktivitas fisik yang ringan tuh kayak jalan kaki gitu ya, kan tahu sendiri orang Indonesia ya kebanyakan males jalan kaki ya Mas ya. Nah itu padahal jalan kaki sendiri itu adalah olahraga fisik yang ringan dan murah dan mudah gitu. Kita jalan ke warung sedikit aja, pengennya pakai motor. Nah pakai jalan kaki juga bisa sebenarnya gitu, dan itu lebih mudah gitu ya. Kemudian ada cerdik ya. D-nya itu adalah diet seimbang. Nah diet seimbang ini maksudnya adalah kita nggak harus diet ketat tuh, nggak membatasi sehari itu nggak makan gitu ya, demi untuk menurunkan berat badan. Biasanya pada yang remaja-remaja gitu kan, pengennya diet terus nurunin berat badan secara drastis. Nah itu sebenarnya jangan seperti itu polanya adalah salah. Itu juga akan mengganggu metabolisme dalam tubuh. Jadi setidaknya adalah diet seimbang, misalnya dia makan sayur-sayuran yang cukup, kemudian kalorinya cukup ya, kemudian asupan lemaknya juga cukup. Jadi yang fast food seperti itu kan kalorinya juga tinggi ya, jadi harus dikurangi gitu. Kalau misalnya sudah makan 1 burger ya sudah gitu, jadi jangan makan yang goreng-gorengan lagi setelahnya gitu, makannya yang banyak serat. Kemudian I-nya adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Ya, istirahat cukup. Nah, kalau misalnya istirahatnya nggak cukup nih, ini akan mengganggu metabolisme juga tuh, kayak yang tadi diet yang tidak seimbang itu akan mengganggu metabolisme, dan kalau misalnya istirahatnya tidak cukup juga itu mengganggu metabolisme tubuh. Akhirnya timbullah penyakit, bisa jadi dari DM atau penyakit jantung yang tadi juga. Kan penyakit jantung salah satu kumpulan penyakit juga ya, salah satu gejala gitu. Kemudian yang terakhir adalah dari cerdik K ya.
Nah, K ini adalah kelola stres. Jadi jangan suka marah-marah. Iya. Nah, depresi kadang ada yang suka merasakan depresi ya. Nah, depresi itu juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan penyakit jantung sendiri. Gitu. Jadi ya harus kelola stres, bahagia, jangan terlalu berpikiran yang macam-macam gitu ya. Dari istirahat yang cukup juga itu mempengaruhi adalah stresnya itu sendiri. Gitu, Mas Dipo. Menarik ya. Tadi tips cerdik itu. Jadi nanti kalau misalnya Mitra JC ada yang ketinggalan, seperti apa itu caranya, itu bisa diulang lagi nih siaran kita ya. Cerdik, singkatan yang itu dimana ada tips-tips yang bisa kita lakukan di rumah. Dan insya Allah ini murah dan mudah ya yang disampaikan. Nah, dokter saya juga ingin bertanya nih berkaitan dengan jantung. Kalau misalnya diabetes mellitus kan dia punya alat kontrolnya dengan alat gula gitu, alatnya diabetes untuk mengetahui kadar gulanya, kemudian kolesterol, asam urat, kemudian juga darah tinggi. Nah, kalau jantung itu sendiri kita bisa mengecek itu seperti apa, Dok? Apakah memang hanya kita ke rumah sakit atau ada nggak, Dok, cara lain supaya kita tuh mengetahui bahwa jantung kita tuh sehat? Nah, itu gimana, Dok? Oke, untuk mengecek jantung sehat itu kan gampang ya sebenarnya, Mas Dipo. Gitu ya? Kita lihat dari kalau misalnya punya alat tensi di rumah itu lebih bagus lagi kita ngecek tiap pagi gitu ya. Kalau tensinya dirasa tinggi atau di atas 120/80 mmHg, nah itu sebaiknya itu harus dicek secara berkala. Tapi kalau misalnya masih di bawah itu normal. Cuman harus diwaspadai juga di bawah 120 itu bukan 120/80, bukan di bawah 100/60 ya. Nah, normalnya itu kan range-nya kontrol tekanan darah itu adalah 100/60 sampai 120/80. Di atas itu harus diwaspadai, di bawah dari 100/60 itu juga harus diwaspadai gitu. Itu mudah, sebenarnya gampang. Kalau misalnya pengen cek ke puskesmas kan bisa ya, pakai BPJS sekarang sudah gampang. Terus kalau misalnya mau ke klinik terdekat juga bisa gitu. Dan itu biasanya gratis untuk cek kontrol tekanan darah. Dan juga selain kontrol tekanan darah, kita juga bisa merasakan denyut jantung kita sendiri. Nah, kalau misalnya semakin sering kita merasakan denyut jantung kita sendiri tuh, oh iramanya teratur, oh berarti normal. Kalau misalnya kita ngerasa iramanya kok deg-deg-deg, terus ada jedanya, nah terus ada lagi bunyi deg-deg-deg lagi, nah itu berarti kita harus segera kontrol nih, kenapa nih jantung saya kok debarannya tidak seperti biasa gitu. Itu hal yang mudah dan orang awam juga paham caranya bagaimana gitu. Ya, baik. Dok, untuk kita misalnya ingin mengetahui irama jantung itu sendiri, Dok, apakah bisa diketahui dengan kita memegang tangan gitu, dan posisinya seperti apa, dokter? Apakah kita saat duduk atau saat berdiri gitu, Dok? Mungkin ini bisa dilakukan di rumah bagi yang ingin mengetahui gitu. Oke, caranya gampang ya. Bisa kita megang di bagian sini, dada sebelah kiri ya. Itu sudah terasa getaran dari jantung. Dada di sebelah kiri ya? Ya, betul. Dada di sebelah kiri. Coba Mas Dipo ngerasain apa sudah ngerasakan ada detakan jantungnya? Apa saya ketutupan lemak kali ya, Dok ya? Jadi nggak kerasa ya? Ya. Oh iya, sangat terasa. Ya, sangat terasa ya di dada sebelah kiri. Nah, itu bisa kita kontrol gitu. Nah, kalau misalnya tidak teratur, kan denyut jantung kan ada iramanya deg 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 gitu ya. Coba dirasakan. Iya. Ya, nah itu adalah irama teratur. Kalau misalnya ada jeda sedikit, berarti itu iramanya sudah tidak teratur dan harus dicekkan ke dokter terdekat gitu. Kalau misalnya ada yang misalnya disertai dengan gejala lain seperti selalu keluar keringat dingin atau ada sesak nafas atau merasa tertekan di bagian dada, itu bisa langsung direkam jantung. Jadi bisa dilihat irama jantungnya gitu. Ada lagi selain megang dada sebelah kiri adalah di pergelangan tangan sini, Mas. Jadi di antara ibu jari ya, kita memegang di bawah sini nih. Jadi ini kan pergelangan tangan ya. Pasti pergelangan tangan ini baru deh.
kerasa ada denyut jantungnya. Ulang dok sekali lagi, di daerah sini ya? Ya, jadi ini kan pergelangan tangan ya, terus ini ada ibu jari. Nah, di bawah dari pergelangan tangan pas di sabuknya ini, sabuk pergelangan tangan, kita cek di sini. Nah, ini bakal terasa adanya denyutan nadinya. Gitu. Itu cara yang mudah ya. Kalau misalnya mau lebih spesifik lagi ya ke rumah sakit dan dilakukan rekam jantung untuk dilihat irama jantungnya. Oke. Artinya untuk bisa mengetes atau mengecek jantung kita sehat sebenarnya mudah ya kalau secara kasat mata begitu. Tapi kalau sudah ada berlainan seperti iramanya tidak sesuai, nah itu segera harus dibawa ke rumah sakit biar bisa ditindak lebih lanjut lagi agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan pastinya. Nah dokter, kita kembali lagi ke awal-awal tadi nih berkaitan dengan olahraga. Kan seringkali ada anak-anak muda begitu ya, tadi sudah disampaikan oleh dokter, salah satu faktor jantung itu ketika dia olahraganya tidak melihat waktu, yang biasanya tidak levelnya 1, dia malah masuk ke level 10. Nah, ini kan bisa mengakibatkan begitu. Nah, sebenarnya tipsnya untuk bisa terhindar dari itu apa sih, Dok? Tipsnya olahraganya pertama ringan dulu ya. Bagaimana cara olahraganya? Manajemen olahraganya tuh jangan langsung tiba-tiba dia pengen angkat berat gitu, pengen terlihat keren sama teman-temannya, padahal teman-temannya sebelumnya itu adalah dia sering melakukan olahraga tersebut gitu secara rutin. Nah, dia misalnya kita nih pengen kayak dia langsung ikutan seperti itu gitu, ngangkat berat langsung gitu, padahal kan itu nggak boleh ya. Itu harus ada temponya, ada waktunya, ada tahapannya juga gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba. Ya begitu halnya kalau misalnya pengen olahraga teratur ya minimal jalan kaki dulu, baru nanti habis itu lari-lari kecil, kemudian lari cepat. Nah, kalau misalnya mau ngangkat beban berat di situ boleh. Nah, di antara waktu ini nih, jadi jangan langsung tiba-tiba aku pengen nge-gym langsung dia ngangkat berat gitu. Nah, itu kan nggak boleh ya. Jadi harus ada tahapan-tahapannya dulu. Minimal ya jalan kaki dulu biasa. Kalau sudah terbiasa dengan jalan kaki secara 30 menit udah stabil nih. Nah, baru tuh lari cepat gitu. Nah, baru habis itu boleh ngangkat berat, boleh membentukkan otot itu juga boleh gitu. Ya. Artinya kalau misalnya kita ngelihat ada misal teman ya terkena jantung begitu, pertolongan pertama apa yang bisa kita lakukan, Dok? Apakah Bang Dipo tuh pernah waktu zaman SMK, waktu P3K gitu ada P3K apa ya? Pokoknya gini-gini ya. Tuh, yang jantung ini. Oh, yang pijat jantung. Pijat jantung. Ya, itu gimana, Dok? Kalau kita melihat pasien ada seseorang yang pingsan secara tiba-tiba gitu ya. Nah, kemudian kan kita langsung berpikir, oh jangan-jangan ini apa karena epilepsi atau jantung yang kedua ya. Nah, kita cek dulu tuh nadinya apa ada atau ada teraba atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak teraba, segera kita pindahkan orang tersebut yang tidak sadarkan diri ke tempat yang aman. Kita geser tuh ke tempat yang aman. Jadi jangan jauh dari kerumunan. Jadi jangan tiba-tiba dikerumunin terus. Ya, itu yang biasanya. Biasanya kan kayak gitu ya. Kalau misalnya kita melihat ada pasien yang tidak sadarkan diri terus tiba-tiba dikerumunin gitu. Dibanguninnya secara tidak manusiawi lah, langsung digeser kayak gitu ya. Nah, kita lihat dulu tuh keadaannya baik atau tidak. Kita cek nadinya. Kalau misalnya ada nadinya, berarti kita cukup menyadarkannya. Pak bangun Pak, dengan respon suara ya, atau Bu bangun Bu gitu. Nah, di situ selagi kita berusaha untuk membangunkan si orang yang tidak sadar itu, kita minta orang lain untuk menelpon ke ambulans. Itu pertolongan ya untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, habis itu baru tuh kalau misalnya tidak ada nadinya, kita langsung pijat jantung. Itu tuh sebenarnya emang harus dilakukan ya untuk orang-orang awam ya, karena hal tersebut tuh kadang-kadang berguna juga kalau misalnya kita menemukan orang-orang yang tenggelam dan adanya kecelakaan lalu lintas, itu berguna juga sebenarnya. Artinya pijat jantung itu bukan hanya yang pingsan begitu ya, tapi orang yang baru saja tenggelam, kemudian dan lain-lain itu bisa
bisa diminimalisir gitu ketika Iya, betul. pijat jantung. Mm-mm. Baik, Dan itu Dokter membantu Mauli, sekali. ya. Baik, Dokter Mauliza, ini sudah ada beberapa mitra JC yang bergabung pada kesempatan hari ini. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Darmawan, umurnya 18 tahun. Saya mengeluhkan nyeri dada sebelah kiri sudah 1 bulan ini, Dok. Terus ada lebam di dada kiri saya, Dok. Nyerinya di sekitar situ, Dok, seperti tertindih gitu. Semakin parah nyerinya kalau saya menyandar. Dada saya sampai sensitif gitu, Dok. Sampai nggak bisa terkena benda atau apapun di dada kiri saya, Dok. Saya cek tensi sama kolesterol normal. Berarti ini aman ya, Dok ya? Kalau kasus tersebut ya, dilihat apakah sebelumnya ada trauma atau tidak. Trauma itu adalah pernah terbentur atau tidak di bagian dada. Kalau misalnya pernah terbentur, berarti kita harus lakukan ronsen. Nah, hal seperti itu kalau misalnya nyeri dadanya terus-terusan terasa, itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Ya. Gitu. Baik. Baiknya harus dibawa ke rumah sakit ya, Dok ya, kalau jantung Ya, itu, Dok ya. betul. Jadi jangan merasakan sendiri, ini kayaknya masuk angin biasa, udah deh aku di rumah aja gitu. Itu kan justru yang kadang-kadang akhirnya dibawa ke rumah sakit udah keadaannya tidak stabil ya, gitu. Iya. Nah, terima kasih untuk Mas Darmawan yang sudah bergabung hari ini. Ya, alangkah baiknya memang bawa ke dokter ya, apalagi selalu sakit di dada sebelah kiri ya, menurut informasi yang diberikan. Karena insya Allah di Rumah Sakit Islam Sukapura juga cukup banyak ya, Dok ya. Ada 2 atau 1, Dok, untuk dokter spesialis jantung? Untuk dokter spesialis jantung itu ada 2. Ada 2 ya. Ya, dokter penyakit dalam pun juga bisa sebenarnya menghandle penyakit-penyakit jantung yang berkaitan dengan jantung atau berkaitan dengan yang lainnya gitu. Oke. Baik, kita juga sambil menunggu mitra JC yang ingin bergabung, silakan di 081215592288. Nah, berkaitan dengan jantung lagi, Dok, ini cara cerdik untuk jantung begitu. Nah, saya pengen tanya juga, apakah cara cerdik ini yang tadi sudah dokter sebutkan, begitu cerdik ya, dengan rinciannya mulai dari istirahat, kemudian juga diet yang baik gitu ya, menjaga pola makan yang sehat. Nah, ini bisa diterapkan untuk semua usia atau hanya untuk kaula muda saja atau gimana, Dok? Untuk semua usia ya, terutama usia yang di atas yang produktif. Jadi kita bilang produktif itu adalah usia di atas 18 tahun. Nah, itu sudah bisa memakai tips itu dan bisa dilakukan secara berkala dan dilakukan gitu, pokoknya dilakukan secara berkala gitu. Dan itu buat semuanya ya, tanpa terkecuali buat orang tua, buat anak-anak begitu, buat anak muda. Tapi yang amat sangat rentan itu usia berapa, Dok, yang biasa orang itu terkena jantung, Dok? Kalau boleh tahu. Kalau dulu itu sebelum gaya hidupnya berubah drastis seperti sekarang ya, itu mungkin di atas 50 tahun. Tapi kalau misalnya karena perubahan gaya hidup, dari makanan, terus kemudian dari cara berolahraga dan aktivitas fisik, itu sekarang menurun. Jadi di range usia 30 tahun sampai 50 tahun. Gitu. Jadi usia 30 tahun pun bisa terkena penyakit jantung. Ya. Jadi siapapun mereka begitu ya. Iya, betul. Ini betul-betul harus dijaga kesehatannya. Nah, dokter, mungkin ini pertanyaan terakhir dari mitra JC. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Ini tidak disebutkan namanya, tapi dituliskan pertanyaannya. Apakah kegunaan kandungan obat Miniaspi dan obat Aspilets, apakah itu sama? Nenek saya usianya sudah 81 tahun, Dok, punya penyakit jantung dan diabetes saat tua. Apakah dia boleh mengonsumsi Aspilets? Nah, ini Bang Dipo sejujurnya belum tahu juga nih Aspilets itu apa sih, Dok? Aspilet itu adalah salah satu obat biasanya tuh pada pasien yang sudah didiagnosis penyakit jantung ya, dan itu seumur hidup harus minumnya, tidak bisa berhenti. Apalagi kalau misalnya sudah pasang ring atau ada operasi besar ya, pada pasien-pasien pembengkakan jantung itu sudah harus selalu minum
Aspilet itu. Nah, Aspilet ini adalah salah satu obat untuk mengencerkan darah. Jadi kan takutnya ada gumpalan-gumpalan darah ya, karena kan jantungnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Pada pasien dengan penyakit jantung itu fungsi jantungnya adalah menurun. Jadi gunanya pemakaian Aspilet itu adalah untuk mencegah adanya pembentukan gumpalan darah di pembuluh darahnya. Itu aman, Dok, kalau misalnya dia juga punya penyakit diabetes begitu? Aman, justru aman itu paling aman. Karena kalau misalnya nggak dikonsumsi, dari diabetes mellitusnya sendiri itu akan memicu gumpalan darah lagi. Karena kan gula di dalam darahnya itu kan tidak terserap dengan optimal ya, jadi masih beredar di dalam pembuluh darah. Kalau misalnya tidak dihentikan DM-nya atau tidak dikontrol, nah dia akan membentuk gumpalan darah. Kalau misalnya di situ dia belum pernah terkena penyakit jantung, itu bisa memicu penyakit jantung. Nah, kalau misalnya dia sudah terkontrol gula darahnya, tapi masih selalu tinggi, itu obat mini Aspi sendiri membantu untuk mengurangi gumpalan darah tersebut. Gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter sudah memberikan banyak informasi ya berkaitan dengan cara cerdik agar jantung kita sehat. Terakhir dokter, ini pertanyaan titipan dari emak-emak yang ataupun ibu-ibu yang saat ini sedang bergabung. Iya. Berkaitan dengan senam pagi kan itu jantung sehat. Iya. Senam juga termasuk salah satu untuk mengobati agar jantung kita tuh sehat, dok. Iya, betul. Kalau misalnya untuk aktivitas senam, kemudian jalan kaki yang tadi dibilang, terus lari ringan atau jogging, itu juga termasuk aktivitas fisik yang mencegah penyakit jantung. Jadi semakin sering kita melakukan aktivitas fisik atau semakin rutin ya. Ini bukan sering dalam artian tiap hari itu kita lakukan olahraga tapi habis itu berhenti. Tidak, tapi disebut secara rutin. Rutin itu adalah dalam waktu 1 minggu itu dilakukan minimal 3 kali aktivitas fisik seperti senam atau jalan kaki atau jogging. Nah, itu akan membantu mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Oke. Gitu. Baik. Jadi insya Allah sehat ya. Iya, insya Allah sehat. Insya Allah, karena ada aktivitas olahraga yang paling penting ya. Jadi jangan sampai nanti tubuh kita tuh betul-betul tidak ada semangat untuk berolahraga. Karena olahraga salah satu untuk bisa meningkatkan agar jantung kita sehat. Iya. Baik, dokter, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Apa yang ingin disampaikan untuk Mitra JIC, pesan pada siaran kita hari ini? Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Dipo. Untuk saran saya yang tadi ya, untuk tips menjaga jantung sehat adalah menggunakan kata cerdik itu sendiri, harap diingat. Ya, cek kesehatan secara rutin, kemudian enyahkan asap rokok dan kurangi konsumsi rokok ya. Kemudian rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, serta kontrol stres. Nah, hal tersebut insya Allah kalau misalnya kita niatnya menjaga tubuh kita semakin sehat, insya Allah Allah melindungi kita dan berusaha juga untuk menjauhkan kita dari penyakit. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Mauliza sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Jumat ya, di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Bang Dipo pamit undur diri. Untuk Anda Mitra JIC yang ingin konsultasi, ingin tanya-tanya, ataupun ingin ke klinik Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, nggak usah ragu, silahkan Mitra JIC datang ke Jalan Tipar Cakung nomor 5 Sukapura, Jakarta Utara. Dan tentunya bukan hanya orang sakit saja yang datang ke rumah sakit ya, jadi yang sehat pun bisa datang ke rumah sakit, karena di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura sudah banyak program-program yang dapat meningkatkan agar tubuh kita tuh sehat, terutama terutama lansia. Juga ada program MSC Muhammadiyah Senior Club, ini bisa menjadi satu motivasi agar kita lebih produktif lagi di usia tua. Dan saatnya saya Bang Dipo Usman pamit undur diri, dan jangan lupa setelah ini kita akan ada satu program lagi, program Sorban Umat seputar obrolan umat bersama
Ustadz Hasan yang insya Allah akan mandu pada program selanjutnya. Dan saya Bang Dipo Usman, terima kasih Dr. Mauliza dan terima kasih seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.